Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 yang menganggotakan saya sendiri, Emal Falilah, Dila Febliza, Denis Musnairi, dan Putri. Baiklah, kali ini kami akan membahas tema hak dan kewajiban yang seharusnya dilakukan staf dalam perusahaan PT PLN. Baiklah, slide pertama yaitu hak dan kewajiban. Nah, apa itu hak dan kewajiban? Setiap staf di dalam perusahaan memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak tersebut meliputi hak pekerjaan, hak atas perlindungan hukum, hak upah yang adil, dan sebagainya. Sedangkan kewajiban staf meliputi kewajiban untuk menjalankan tugas dengan baik, menghormati atasan, dan lain-lain. Karena pentingnya bagi staf untuk memahami hak dan kewajiban agar dapat bekerja dengan efektif dan efisien. Selain itu, pemahaman hak dan kewajiban juga dapat membantu staf untuk menuntut haknya apabila terjadi pelanggaran dari pihak perusahaan. Nah, baiklah, slide selanjutnya yaitu tupoksi. Nah, apa itu tupoksi? Tupoksi sendiri artinya tugas pokok dan fungsi, yang mana suatu dokumen yang berisi daftar tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh staf di dalam sebuah perusahaan. Nah, dokumen ini biasanya dibuat oleh bagian HRD atau manajemen perusahaan sebagai panduan aktif bagi staf dan menjalankan tugasnya. Nah, tupoksi ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap staf memiliki pemahaman yang jelas tentang tugas dan tanggung jawabnya. Dengan demikian, staf dapat bekerja dengan baik, lebih fokus dan efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Nah, baiklah, slide selanjutnya yaitu job description, yang dimana suatu dokumen yang berisi rincian tentang tugas dan tanggung jawab dari satu posisi di dalam perusahaan. Nah, dokumen ini biasanya dibuat oleh HRD dan manajemen perusahaan sebagai panduan staf. Job description ini juga sangat penting untuk memastikan bahwa setiap staf memiliki pemahaman yang jelas tentang tugas dan tanggung jawab di dalam perusahaan. Demikian, staf dapat bekerja dengan baik, dengan lebih fokus dan efektif. Nah, baiklah, slide selanjutnya saya lanjutkan kepada Putri. Untuk slide selanjutnya, tanggung jawab staf di dalam perusahaan. Setiap staf di dalam perusahaan memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi. Tanggung jawab tersebut meliputi menjalankan tugas-tugas dengan baik, menghormati atasan dan rekan kerja, mengikuti peraturan perusahaan, dan penting bagi setiap untuk memahami tanggung jawabnya agar dapat bekerja dengan efektif dan efisien. Baiklah, untuk slide selanjutnya, pentingnya pemahaman akan hak dan kewajiban staf. Pemahaman akan hak dan kewajiban staf sangat penting dalam menjalankan tugas-tugas di dalam perusahaan dan dapat menuntut haknya apabila terjadi pelanggaran dari pihak perusahaan. Selain itu, pemahaman akan hak dan kewajiban juga dapat membantu staf untuk meningkatkan kinerjanya dan mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya memberikan edukasi tentang hak dan kewajiban staf secara berkala agar staf dapat memahami dengan baik. Untuk slide selanjutnya, sejarah singkat PT PLN. Sejarah PT PLN atau Persero bermula pada tanggal 27 Oktober 1945 di mana Presiden Soekarno-Hatta membentuk Jabatan Listrik dan Gas yang berada di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga untuk mengelola pembangkit listrik yang dimiliki saat itu dengan kapasitas total 157,5 MB PT PLN. Dan PT PLN merupakan sebuah badan usaha milik negara atau disebut BUMN yang mengurus segala hal berkaitan dengan kelistrikan di Indonesia, mulai dari produksi hingga distribusi dan pengelolaan hampir mencakup seluruh wilayah Indonesia. PLN ditetapkan sebagai perusahaan umum listrik negara dan sebagai pemegang kuasa usaha ketenaga listrikan atau disebut PKUK dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Baiklah, slide selanjutnya saya akan membahas tentang studi kasus mengenai permasalahan dinamika lingkup hubungan antar pimpinan dan karyawan PT PLN Persero. Ada dua macam permasalahan yang akan dibahas di PPT ini. 1. Bagaimana prosedur penggajian karyawan di PT PLN Persero? 2. Mengetahui bagaimana penerapan sistem pengendalian internal atas siklus penggajian di PT PLN Persero. Adapun sumber daya manusia sebagai sarana untuk mencapai tujuan perusahaan merupakan suatu faktor penentu yang mempunyai bagian besar dalam kemampuan ke depan suatu perusahaan. Sumber daya tersebut diartikan sebagai karyawan pengelola dan pelaksana suatu perusahaan yang dapat dipercaya. Sebagai imbalan kepada karyawan yang telah bekerja di perusahaan dengan baik, maka dapat menerima imbalan yang berupa gaji.
Sistem penggajian dapat didefinisikan sebagai jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu oleh manajemen untuk memberikan gaji kepada karyawan. Adapun sistem penggajian merupakan salah satu faktor yang sangat penting, menarik, memelihara, mendorong semangat kerja dan mempertahankan karyawan bagi kepentingan perusahaan. Analisis struktur perusahaan atas pengendalian internal. Adapun analisis atas pengendalian internal sistem pengendalian yang diterapkan oleh PT PLN Persero, Distribusi Jawa Timur Area Malang, sudah dijalankan dengan sangat baik, yaitu memenuhi hampir seluruh kriteria baik untuk pengendalian aplikasinya, seperti pengendalian terhadap keamanan pusat komputer yang telah memenuhi standar ketentuan. Pengendalian internal yang ada saat ini masih belum sepenuhnya menutup peluang terjadinya kecurangan seperti tidak adanya pembatasan dalam penggunaan internet, sehingga pegawai bisa dengan bebas memakai fasilitas internet untuk kepentingan perusahaan. Hal ini dapat merugikan perusahaan karena biaya untuk penggunaan fasilitas internet menjadi bertambah jika penggunanya melebihi kapasitas. Sekian. Baik, saya akan melanjutkan slide selanjutnya yaitu tentang kesimpulan. Nah, secara garis besar, sistem informasi akuntansi dalam prosedur pengkajian yang dijalankan oleh PT PLN Persero, Distribusi Jawa Timur, Area Malang telah berjalan dengan baik, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh PT PLN Persero berbasis komputer, yaitu dengan menggunakan sistem perencanaan sumber daya perusahaan yang telah diaplikasikan sejak Agustus 2008. Pengakuan pengkajian dilakukan dengan menggunakan sistem gaji dibayar di muka karena pegawai dibayar di awal bulan, yang pembayarannya dilakukan melalui rekening masing-masing pegawai di Bank Mandiri. Tidak ada pembayaran dilakukan melalui rekening masing-masing pegawai. Tidak ada cetak printout atas slip gaji pegawai karena rincian jumlah gaji yang diterima oleh setiap pegawai dapat langsung dilihat pada sistem komputer di menu SPPD ESS. Sistem pencatatan waktu hadir pegawai dilakukan dengan menggunakan mesin fingerprint, yaitu menggunakan sidik jari untuk kemudian diproses secara otomatis. Sistem ini baru dijalankan sejak awal tahun 2009 lalu sebagai salah satu bentuk pengendalian dalam mengukur kedisiplinan waktu kehadiran pegawai. Pencatatan penjurnalan dilakukan secara otomatis oleh sistem komputer sehingga tugas bagian akuntansi hanyalah melakukan verifikasi dan membuat jurnal koreksi apabila terdapat kesalahan pencatatan. Selanjutnya yaitu review dari keseluruhan materi kami, yaitu setiap staf di dalam sebuah perusahaan mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipatuhi secara hak atas pekerjaan yang layak, hak atas perlindungan hukum, dan hak atas upah yang adil. Perlu adanya satu staf mampu dalam memahami hak dan kewajiban agar dapat bekerja dengan baik. Selain itu, pemahaman akan hak dan kewajiban juga dapat membantu staf untuk menuntut haknya apabila terjadi pelanggaran dari pihak atau suatu perusahaan. Suatu dokumen yang berisi daftar tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh staf di dalam perusahaan. Nah, tupoksi ini sangat penting untuk memastikan sebenarnya setiap staf memiliki pemahaman yang jelas tentang tugas dan tanggung jawabnya di perusahaan. Suatu dokumen yang berisi paparan tentang tugas dan tanggung jawab dari suatu posisi di dalam perusahaan. Adapun setiap staf di dalam perusahaan memiliki tanggung jawab yang harus dipatuhi seperti menghormati atasan dan rekan kerja, serta dapat mengikuti peraturan perusahaan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu,
perusahaan sebaiknya memberikan edukasi tentang hal-hal tersebut secara berkala agar staf dapat memahami dengan baik. Dengan demikian, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif untuk mencapai kesuksesan bersama. Nah, itu tadi review dari keseluruhan materi kami. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sajikan dan presentasikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Nun wal kolami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.